Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita masih belajar di rumah, jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatannya. Pakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Jangan lupa ya. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar memasuki tema baru di tema 7, kebersamaan, subtema 1, kebersamaan di rumah. Biasanya saat bersama keluarga, kegiatan seperti apa sih yang suka kalian lakukan bersama? Pastinya setiap keluarga memiliki kegiatan yang berbeda-beda ya. Contohnya seperti ada keluarga yang setiap minggu paginya kegiatan bersamanya itu berolahraga bersama, ada yang membersihkan halaman bersama, dan lain-lain. Nah, sekarang Ibu akan menceritakan cerita kebersamaan di rumah Siti. Ayah Siti pandai mendongeng. Siti sangat suka dengan dongeng. Hampir setiap hari, Ayah Siti mendongeng. Seusai mendongeng, Ayah Siti menceritakan isi dongeng. Banyak sekali contoh yang baik dalam dongeng. Nah, sekarang coba kita dengarkan ya salah satu dongeng yang pernah diceritakan oleh Ayah Siti. Di pagi hari yang cerah, terdapat 2 ekor tikus kembar yang sedang berjalan-jalan mencari makan. Saat sedang berjalan di dekat penjual bakpao, mereka diberi 1 buah bakpao oleh penjualnya. 2 ekor tikus itu pun menerima dengan senang hati dan membagi bakpao itu dengan sama besar. Nah, dari cerita itu, kedua tikus kembar tersebut membagi bakpaonya menjadi 2 bagian yang sama besar. Contohnya seperti ini. Kedua tikus kembar tersebut membagi 2 bagian bakpao sama besar. Nah, ini tuh disebut dengan setengah atau 1/2. Nah, 1/2 atau setengah ini saat membaginya harus sama besar ya. Misalnya saat tikusnya membagi duanya itu yang satunya ukuran segini, yang satu lagi ukuran segini. Nah, ini bisa disebut setengah atau tidak? Tidak ya, karena ukurannya tidak sama besar. Nah, tadi kasusnya itu bakpao ya, makanan. Sekarang coba kita ke kasus yang tentang hewan. Ada tidak hewan yang bisa membagi 2 tubuhnya? Ada cicak ya, tapi membagi duanya setengah atau tidak? Tidak ya, karena yang terpotongnya itu hanya ekornya saja. Nah, sekarang coba kita nyanyi lagu Cicak-Cicak bersama-sama. Jangan lupa saat kita bernyanyi, kita perhatikan bunyi kuat dan bunyi lemahnya. Bunyi kuat, contohnya misalnya tepukannya seperti ini. Dan bunyi lemah, tepukannya seperti ini. Paham? Nah, sekarang kita nyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Cicak, cicak di dinding. Diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk. Hap, lalu ditangkap. Paham? Bisa membedakan bunyi kuat dan bunyi lemah? Pasti bisa dong ya. Nah, sekarang tadi kan kalian sudah mendengarkan cerita tentang 2 ekor tikus kembar. Nah, pesan apa yang bisa kalian dapatkan dari cerita tersebut? Kebersamaan ya, seperti sesuai dengan tema yang kita pelajari hari ini. Nah, kebersamaan dalam saudara dalam berbagi. Selain itu juga kalian harus tetap menjaga kebersamaan dengan teman sekelas. Contohnya seperti bisa berbagi makanan, atau misalnya dalam keadaan pandemi seperti ini kita juga bisa menjaga kebersamaannya dengan cara mengingatkan teman yang lupa dengan tugasnya, ataupun dengan membantu teman yang merasa kesulitan memahami pelajaran. Nah, sekarang coba kalian lihat gambar yang satu ini.
Di dekat rumah Ali ada kolam renang. Hampir setiap hari Minggu, Ali bersama teman-temannya bermain di kolam renang. Hari ini, mereka asyik bermain menjaring ikan. Mereka bermain di kolam yang dangkal. Dalam permainan menjaring terdapat gerakan berjalan di air. Nah, gerakan berjalan seperti itu bisa termasuk ke dalam gerakan lokomotor. Gerakan lokomotor itu apa sih, Bu? Nah, gerakan lokomotor adalah gerakan berpindah tempat di mana bagian tubuh tertentu bergerak atau berpindah tempat. Misalnya gerakan berlari, melompat, berjalan, ataupun memanjat. Nah, tugas untuk hari ini, anak-anak nanti coba jawab soal yang akan Ibu kirimkan di grup WhatsApp. Nah, lalu nanti kalian ditugaskan juga untuk memvideokan saat kalian bernyanyi. Lagunya boleh apa saja, bebas asal lagu anak-anak. Lalu perhatikan pula bunyi kuat dan bunyi lemahnya. Selain itu, selain memperhatikan bunyi kuat, bunyi lemahnya, saat bernyanyi juga kalian menggerakkan tubuh kalian dengan gerakan lokomotor. Tadi kan sudah dijelaskan gerakan lokomotor itu apa ya. Nah, jadi nanti kalian videokan kalian bernyanyi sambil bergerak. Jangan lupa ingat, perhatikan bunyi kuat, bunyi lemahnya, dan juga perpindahan geraknya. Nah, gimana? Paham kan? Sekian video pembelajaran pada hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa dikerjakan tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.